Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alika Putria Zahra. Di video ini aku akan menjelaskan bab 5 di mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Nah, di bab 5 ini itu membahas tentang array atau lari. Nah, kita mulai dulu dari definisi array. Array ini itu adalah sebuah struktur yang dia itu berisi sekumpulan data dengan tipe data serupa dan diidentifikasikan dengan satu nama variabel saja. Setiap data dalam array memiliki indeks untuk membedakan satu dengan yang lain. Nah, indeks ini itu dinyatakan dengan bilangan bulat di dalam kurung siku. Indeks array atau lari secara default itu dimulai dari 0. Setiap elemen array menyimpan sebuah nilai dengan tipe data yang sama. Elemen array ini itu dapat diakses dengan menggunakan indeksnya. Jadi nanti kalau misalnya kita mau manggil si array itu di programnya, kita cukup manggil nama si array yang udah kita kasih itu, lalu kita panggil indeks berapa yang kita mau gitu. Nanti aku liatin contohnya. Nah, ini dengan array yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah variabel yang dapat menyimpan banyak nilai. Di dalam array terdapat banyak elemen yang merupakan tempat untuk menyimpan setiap nilai. Tipe data array atau larik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu array dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3 atau dimensi banyak. Nah, ini untuk yang bentuk umum dari pendeklarasian array dimensi 1. Jadi ini tipe datanya. Lalu nanti kita masukin nama dari variabel si array ini, nama arraynya. Nah, lalu ini indeksnya, indeks dari si array. Nah, jika kita ingin merubah suatu variabel biasa menjadi array, maka kita perlu menambahkan operator kurung siku ini, subscript atau kurung siku. Ketika kita mendeklarasikan array lokal di dalam fungsi, jika tidak diberikan nilai, maka isi dari array tidak akan ditentukan atau undetermined sampai nilai diberikan. Nah, jika mendeklarasikan array global di luar semua fungsi, maka isi dari array itu akan diinisialisasikan sebagai 0. Nah, cara mendeklarasikan variabel array itu seperti ini nih. Ini untuk tipe datanya itu integer, lalu ini nama dari variabelnya itu variabel namanya angka. Nah, lalu ini indeks si arraynya. Jadi nanti misal nih ini kan angka, terus berarti ini isinya ada 5, isi kotak, isi wadah di dalam variabel angka itu yang di array angka itu ada 5 wadah gitu di dalamnya. Nah, ini untuk contohnya dari yang indeks variabel angka tadi, artinya kita itu dari yang pendeklarasian ini, itu tuh artinya kita itu memesan sebuah variabel dengan namanya itu angka. Nah, terus si angka itu tuh memiliki 5 ruang. Nah, dalam 5 ruang itu semuanya bertipe integer. Nah, yang memungkinkan kita untuk menyimpan 5 nilai berbeda dalam satu variabel angka. Nah, ini untuk ilustrasinya. Jadi ini itu yang aku sebut wadah atau ruangnya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 karena tadi kita deklarasi ini itu indeksnya 5 yang angka itu. Nah, tapi untuk nama dari kalau misalnya kita mau manggil, tadi kan kita cuma deklarasiin kan. Nah, kita tuh deklarasiinnya kita tuh butuh 5 ruang buat variabel angka. Tapi kalau misalnya kita mau manggil um, ruang itu di programnya nanti, kalau kita mau manggil ruangnya, kita itu manggilnya, misalnya kita mau manggil ruang kelima. Nah, itu kita manggilnya bukan angka terus dalam kurung siku 5 itu nggak gitu. Karena dalam arraynya itu dia disimpan di nama indeksnya itu yang 4. Karena ruang untuk array itu tuh dimulai dari 0. Jadi dia itu yang pertama itu nama indeksnya itu 0, jadi angka dalam kurung siku 0 kalau mau manggil yang pertama ini. Terus kalau misalnya mau manggil yang kedua itu berarti angka dalam kurung siku 1, terus 2, 3, dan 4. Jadi walaupun isi ruangnya itu ada 5 ruang, itu tetap manggil yang paling akhirnya itu 4.
Cara mendeklarasikan variabel array satu dimensi dengan 3 indeks bertipe float dengan nama variabel bilangan yang dimana indeks 1 itu menyimpan nilai 9, indeks 2 menyimpan nilai 2, menyimpan nilai 13,2 dan indeks 3 menyimpan nilai 17,7. Nah, ini untuk contoh deklarasinya untuk tipe data float. Nah, ini tuh untuk tipe datanya. Lalu ini untuk nama variabelnya itu bilangan. Nama si arraynya itu jadi bilangan. Nah, untuk isinya itu dia ada tiga ruang. Dia meminta tiga ruang. Nah, ini kan ini tuh langsung ya, langsung kita isi. Jadi ini kita deklarasiin dan langsung diisi. Itu tinggal pakai sama dengan. Lalu dengan kurung kurawal di dalam kurung kerawal. Jadi koma di sini itu sebagai pemisah dari pemisah untuk mengisi ruangan di arahnya. Jadi yang pertama di sini tuh disimpan di indeks 0, terus yang tengah ini disimpan di indeks 1, yang ketiga ini disimpan di indeks 2, bilangan indeks 2. Nah, jadi ini tinggal kalau misalnya mau langsung kita isi si arraynya itu tinggal kita kayak sama dengan terus tinggal diisi di kurung kurawalnya. Sesuaiin aja kita maunya indeks 1 indeks 0 itu apa, langsung diisi di sini 9, ini berarti yang indeks 1-nya 13,2, terus indeks 2-nya 17,7. Nah, ini pendeklarasikan array dengan inisialisasi nilai awal. Jadi kita langsung mengisi nilai dari array itu. Nah, itu tuh artinya kita ya itu sama aja. Nah, terus ini tuh ilustrasi dari yang udah aku bilang tadi. Jadi 9 ini tuh diisi ke indeks array. Ini indeks arraynya itu 0. Nah, angka 1 ke 0 itu menyimpan nilai 9. Jadi angka 1 di sini ke 0 itu yang array ini menyimpan nilai 9. Nah, lalu ini untuk indeks array 1 menyimpan 13,2, terus untuk yang indeks 2-nya menyimpan 17,7. Nah, bilangan ini itu nama dari variabelnya. Nah, lalu ini untuk contoh lagi, benar-benar contoh soalnya. Ini kita coba itu buatlah sebuah deskripsi, flowchart, algoritma, dan program untuk mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar. Nah, ini untuk contohnya itu kita nginput 10,5, 9,1, 11,3, 5,7, lalu outputnya itu bakal diurutin dari yang terkecil, yaitu 5,7, 9,1, 10,5, dan 11,3. Nah, ini untuk deskripsinya itu kita deklarasikan dulu variabel banyak bilangan yang ingin diurutkan, itu nanti disimpan di variabel n, terus deklarasikan variabel bil dengan array yang dapat menyimpan sebanyak n bilangan. Lalu input nilai n, kemudian input n bilangan yang diurutkan. Lalu lakukan perulangan sampai n untuk menginput bilangan pada setiap kamar. Lalu lakukan 2 kali perulangan untuk membandingkan isi dari setiap arraynya untuk mengurutkan ini nanti. Lalu lakukan pernyataan kondisi pada perulangan kedua. Jika bilangan yang kedua lebih kecil dari bilangan pertama, maka tukar isi array. Perulangan akan terus berlanjut hingga semua bilangan selesai diurutkan. Terakhir, tampilkan n bilangan yang telah diurutkan. Nah, ini untuk contoh pseudocode dari soal ini. Ini start, oval, mulai, lalu ini menginput nilai n, variabel n, lalu ini for, perulangan for, jika i sama dengan, ini tuh perulangan for, i sama dengan 0 to n minus 1. Nah, ini kalau benar dia akan mengoutput array bil, indeks i ini kan 0. Nah, berarti dia nanti bakal memanggil atau menampilkan array bil indeks 0 karena i-nya itu 0 kan. Nah, terus dia akan melakukan i++, i ditambah dengan 1, lalu dia akan melakukan perulangan for lagi. Nah, i-nya tadi itu berarti ditambah dengan 1 kan. Nah, berarti i-nya udah berubah. Nah, terus dia akan menampilkan array bil terus indeks 1. Terus akan berlanjut sampai dia salah. Jika salah, dia akan melakukan perulangan for ini. Jadi for i sama dengan 0 sampai kondisinya itu n-2. Jika iya, terus dia akan melakukan perulangan for lagi nih. J sama dengan i ditambah 1 sampai kondisinya itu n-1. Nah, jika benar, dia akan melakukan kondisi if. Jika n lebih dari 0, maka dia akan melakukan proses ini. Ini itu pertukarannya. Jadi C itu nanti menyimpan isi dari array bil indeks 0 berarti, karena ini kan beda dengan yang ini ya. Ini ulang dari 0 lagi i-nya. Nah, jadi ini berarti C ini menyimpan array bil indeks 0. Nah, C itu di 0 isinya ya. Nah, lalu array bil indeks ini tadi kan indeks 0 ini tadi kan kosong kan, udah dipindahin ke yang C. Terus dia akan menyimpan bil indeks 2. Ini i ditambah 1. Oh, enggak.
i-nya 0, berarti ditambah 1. Berarti nanti yang bil indeks 0 ini menyimpan isi dari array bil indeks 1 gitu. Nah, terus nanti bil indeks J ini menyimpan nilai dari variabel C. Itu 0. Nah, terus dia akan melakukan J ditambah 1. Nah, terus dia akan melakukan pengulangan for ini lagi sampai dia salah, terus dia akan melakukan i plus plus, jadi dia akan melakukan kesini lagi, terus berarti nanti i-nya bukan 0 kan, i-nya 1. Nanti dia akan berulang terus sampai salah, jika salah dia akan melakukan pengulangan for ini, itu untuk inisialisasinya i sama dengan 0, sampai kondisinya itu n min 1. Nah, jika benar dia akan menampilkan di outputnya itu isi dari array bil index i terus spasi, dia nanti untuk agar hasilnya itu nggak dempetan gitu loh nanti. Nah, dia akan menampilkan dulu nih apa namanya array bil indeks 0 karena i-nya 0 kan, indeks 0. Terus nanti dia akan melakukan i ditambah dengan 1. Nah, nanti pokoknya nanti dia akan menampilkan isi dari array indeks 0. Sebenarnya enak langsung coba, tapi ini jelasin flowchartnya dulu. Nah, terus apa tadi? Nah, pokoknya nanti dia akan menampilkan ini. Berarti ini kan bil indeks 0, terus dia akan melakukan i ditambah 1. Terus i-nya berubah kan, berarti i sama dengan 1. Terus nanti dia akan menampilkan isi array bil indeks 1. Terus dia akan melakukan i plus plus lagi, lalu akan berulang sampai kondisinya salah, tidak memenuhi lagi, terus program akan berakhir. Nah, ini jumlah bilangannya 4. Bilangan pertamanya nilai kecil aja lah ya. 1. Nah, nah ini untuk cara kerjanya itu, nih, sebentar. Nah, ini untuk ini tuh kayak library-nya include stream, terus using namespace std agar kita itu nggak perlu gunain std terus, tapi kita gunain cout, cin, terus in main ini fungsi utamanya. Nah, lalu ini gimana ya? Ini kita deklarasiin dulu tuh. Untuk array bil indeksnya itu isi dari array bil ini indeksnya 101. Itu tipe datanya float, c juga float tipe datanya. Nah, terus untuk i, j sama n itu tipe datanya integer. Nah, ini si out, kita si out ke outputnya itu jumlah bilangan sama dengan. Nah, ini yang di si outin. Terus kita masukin ini kan, 4 ini. Nah, itu tuh pakai si in, dan itu tuh di input, nilai yang kita masukin itu di input ke n. Berarti n-nya tuh 4 ya. Nah, terus ini melakukan pengulangan for, i sama dengan 0, inisialisasiin dulu i sama dengan 0. Terus untuk kondisinya itu i kurang dari sama dengan n dikurang 1. Berarti kondisinya itu i dikurang sama dengan 4 dikurang 1 itu 3. Berarti i kurang dari sama dengan 3. Terus untuk perubahannya itu i ditambah 1. Nah, lalu ini menampilkan di outputnya masukkan bilangan ke i plus 1. Jadi ini yang ini tuh 1, i-nya 0 kan. Ini tuh yang for ini itu gunanya untuk kita tuh nginput si bilangan ini. Jadi setiap um, jadi dia itu kayak bakal selalu berulang yang masukkan bilangan ke berapa gitu sampai dia itu cuma sampai yang 4 ini tadi yang kita tampilin, yang kita input tadi jumlah bilangannya itu 4. Nah, jadi nih, masukkan bilangan ke i ditambah 1. Ini tadi kan 0. Berarti dia menampilkan di outputnya itu 0 ditambah 1 berarti 1. Nih benar. Sama dengan, nah lalu itu kita input ke, yang kita masukin di sini, itu kita input ke array bil index i. Nah, i-nya tadi 0 kan? Berarti ini disimpan, yang ini disimpan ke array bil index 0. Nah, lalu dia akan berulang lagi ke sini. Nah, tapi dia akan melakukan perubahan dulu nih. Dia mengulang sini kan, i ditambah 1. Berarti i-nya berubah kan? Yang tadinya 0 berarti i-nya 1. Enggak, dia ngecek ya, i-nya berarti 1 kan. Nah, lalu dia ngecek kondisi tuh. Apakah i-nya ini kurang dari sama dengan 3? Karena iya, maka dia akan mengulang lagi nih. Inisialisasi i sama dengan 0. Nah, ini berarti i-nya itu sama dengan 1. Lalu dia akan melakukan ini lagi. Masukkan bilangan kedua berarti kan 1 ditambah dengan 1 itu 2. Lalu ini kita menginput 2 disimpan ke array bil index 2. Index 1. Karena i-nya 1 kan tadi. Terus dia melakukan perubahan lagi, i ditambah dengan 1, berarti i-nya sama dengan 2. Terus ngecek lagi nih, apakah i ini kurang dari sama dengan 3? Karena iya, kita lakuin lagi nih perulangan yang dalam for ini. Berarti masukkan bilangan ke 2 tadi ditambah dengan 1, itu berarti 3. Terus kita input 9 ini, lalu dia input ke array bil index 2. Nah, lalu dia akan mengulang lagi i ditambah 1, itu 3. Terus dia ngecek apakah i ini kurang dari sama dengan 3. Karena ya, dia sama dengan 3 kan? Karena ya, dia melakukan lagi nih, perulangan for lagi nih. Masukkan bilangan ke 3 ditambah 1, berarti 4. Nah, lalu yang kita masukkan di sini itu disimpan ke array bil index 3. Nah, itu jadi kondisi ini tuh i kurang dari sama dengan n dikurang 1 itu agar kan si array itu kan menyimpannya cuman kayak apa ya?
kan tadi kita kayak masukin 4, bilangannya itu 4 kan. Nah, berarti si array ini butuh 4 ruangan kan, tapi nama dari indeks indeks si ruangan itu tuh cuma sampai 3 kan. Nah, jadi itulah kenapa kondisinya itu cuma i kurang dari sama dengan n kurang 1, yang mana i itu i kurang dari sama dengan 3. Berarti kan cuma sampai 3 kan butuhnya, gitu. Nah, lalu setelah itu udah kita output dan input, lalu kita lakukan perulangan for untuk mengurutkan bilangannya. Nah, ini for yang pertama itu kita inisialisasikan dulu i sama dengan 0, lalu kondisinya itu i kurang dari sama dengan n dikurang 2, berarti i itu kurang dari sama dengan 2, karena 4 dikurang 2 kan. Lalu i ditambah 1. Nah, terus ini iya kan, i-nya sama dengan 0, terus ya i-nya kurang dari sama dengan 2 kan? Kurang dari sama dengan 2. Nah, lalu dia melakukan perulangan for ini, j sama dengan i ditambah 1, i-nya 0, berarti 0 ditambah 1, 1, berarti j ini 1. Terus ngecek kondisi j kurang dari sama dengan 3, ya benar. Nah, lalu dia akan melakukan perulangan if nih. Kondisi if. Jika build index tadi 1 kan? Build index 1 itu kurang dari build index 0, maka dia akan melakukan pertukaran nih di sini. C-nya itu 0 kan? Nah, jadi si C ini akan menyimpan nilai dari build index I, indeks 0. Indeks 0 tadi yang disimpan itu 4 kan? Nah, berarti C itu menyimpan 4. Nah, lalu, ini benar kan kondisi if-nya tadi? J itu lebih ke... Enggak. If ini salah berarti kan? Soalnya kan J-nya itu 1, sedangkan... enggak. Iya, ya. Maaf, maaf. Kan build index 1 itu kan kurang dari build index 0. Nah, build index 1 itu 2, sedangkan build index 0 itu 4. Nah, berarti benar kan? Ini if-nya 2 itu kurang dari 4. Nah, berarti dia akan melakukan proses ini nih. Nah, si variable C ini menyimpan isi dari array build index 0. Berarti itu 4. Berarti yang C ini menyimpan 4 ya. Nah, lalu build index 0 ini itu tadinya 0 kan, berarti isinya karena udah dipindahin kan yang 4 ini ke C, berarti kayaknya perlu ditulis ya, atau nggak usah. Nah, udah. Berarti yang tadinya build index 0 ini 0, isinya 0 kan udah dipindahin ke C. Nah, dia akan menyimpan isi dari indeks J. Build index J nih. Build index J ini tadi berarti 1 kan? Yang itu berarti berisi 2. Berarti build index 0 ini mengisi nilainya itu berarti sekarang itu 2. Nilai dari dia ini 2 berarti sekarang. Nah, lalu build index 1 ini tadi 0, yang C-nya tadi 4, berarti yang 4 itu dipindahin ke build index 1. Nah, berarti sekarang itu build index 0 itu menyimpan 2, sedangkan build index 1 itu menyimpan 4. Nah, itu udah benar kan untuk 2, 4-nya. Nah, intinya dia itu akan terus berulang sampai dia itu urutannya benar. Nah, terus dia akan ini si out and line untuk enter ke bawahnya biar biar ada enter atau ya biar ada enter di ini nih. Si out and line ini gunanya di sini nih. Enter spasi yang ini. Nah, lalu si out bilangan setelah diurutkan yang ini. Nah, lalu ini melakukan perulangan for lagi untuk menampilkan output isi dari array build itu secara berurutan. Jadi nanti ini si out yang build index 0, terus build index 1, build index 2, dan build index 3. Nah, di setiap menampilkan isi dari array ini tuh ada spasi ini, biar dia nggak dempetan gitu. Nah, ini untuk yang ini. Lanjut. Nah, ini ada contoh soal lagi. Pada sebuah pernikahan, kayaknya lanjut aja deh ke yang... Nah, yang dimensi 2, 2 dimensi. Ini untuk bentuk umumnya. Tadi itu indeksnya ada 1 dimensi kan. Itu berarti cuma ada um, satu kurung siku di apa namanya deklarasinya. Nah, ini ada 2. Ini indeks 1 dan ini indeks 2. Itu 2 dimensi. Ini sama tipe data, terus ini nama dari variabel arraynya ini tadi. Nah, ini juga sama kalau misalnya mau langsung mengisi ruang-ruang di indeks-indeks tersebut, di indeks-indeks array itu, ini kita kayak deklarasiin dulu tipe datanya integer. Nah, jadi yang di kiri ini yang 2 ini itu jadi baris, sedangkan yang 3 ini jadi kolom. Jadi yang 2 ini ke bawah, yang 3 ini ke samping, ke kanan. Nah, mengisinya itu dengan kurung kurawal, terus ini buka kurung kurawal lagi, 5, 6, 7, seperti yang di ilustrasi ini sini. Untuk kolom
Untuk barisnya itu kan ada 2 baris, ini yang kiri ini 2 baris. Nah, untuk yang kolom itu kan ada 3, 1, 2, 3. Tapi di sini 0, 1, 2, ini 0, 1. Nah, berarti kita tetap yang di kiri itu yang baris itu tadi, itu untuk kita isi, gimana sih? Kita ngisi yang di deklarasinya itu nanti yang di sini tuh akan ditaruh di atas. Kan ada 2 baris tuh. Nah, jadi berarti ada yang di atas dan di bawah kan. Nah, untuk yang di kiri itu mengisi yang paling atas, terus yang kanan ini mengisi yang di bawah sesuai sama yang di ilustrasi ini. Nah, jadi ini 5,6,7. Ini diisi di sini 5, 6, 7, terus ini 11, 12, 13, ini 11, 12, 13. Nah, yang di atas ini menyatakan banyaknya kolom, yang di sini menyatakan banyaknya baris. Nah, ini kamar, nah untuk yang ini tuh kamar yang menyimpan nilai 13. Ini untuk nama variabelnya itu bilangan. Nah, lalu untuk contoh soalnya, buatlah sebuah matriks ordo 3 kali 3 dengan elemen yang bebas diinputkan user. Nah, ini untuk penjelasannya, ini deskripsinya, deklarasiin array 2 dimensi yang akan digunakan kayak tadi, yaitu variabel matriks 3 kali 3 bertipe integer untuk bilangan bulat. Terus untuk menginputkan matriks, buatlah perulangan bersarang dengan perulangan pertama. Terus inputkan isi dari baris pertama dan kolom pertama sampai kolom ketiga. Lalu dilanjut dengan menginput baris kedua dan kolom pertama sampai kolom ketiga. Untuk mencetak matriks, lakukan perulangan yang serupa tetapi dengan perintah mencetak ke layar. Nah, ini untuk flowchartnya. Untuk array itu sebenarnya nggak ada yang inian khususnya, apa sih? Bentuk khususnya itu nggak ada. Kalau misalnya ini kan buat for, terus ini untuk input atau output. Kalau misalnya array itu ya cuman tanda array itu yang indeks ini tadi. Nih. Nah, terus ini untuk flowchartnya tuh mulai, ini untuk perulangan for, inisialisasi i sama dengan 0 sampai kondisinya 3. Kalau benar, dia akan melakukan ini perulangan j sama dengan 0 sampai 3. Terus kalau benar, dia akan mencetak atau menginput ini. Kayaknya menginput dulu deh. Menginput, terus nanti dia akan jadi tambah 1 perubahannya. Terus kalau melakukan ini sampai salah, dia akan, kalau salah dia akan melakukan perubahan i ditambah 1. Terus ini nanti akan berulang terus sampai ini salah, maka dia akan melakukan perulangan lagi yang di sini. Inisialisasi i sama dengan 0 sampai kondisinya 3. Terus jika benar, dia melakukan perulangan for j sama dengan 0 sampai 3. Terus kalau benar, dia akan menampilkan ke output matriks indeks i dan indeks j. Terus dia melakukan j ditambah 1. Lalu akan berulang sampai kondisinya salah. Nah, kalau kondisinya salah, dia akan melakukan i ditambah 1, terus akan melakukan perulangan for ini, sampai kondisi ini juga salah, maka program akan berakhir. Nih, masukkan matriks baris ke 1, kolom ke 1. 2, 3, 4. Ini berapa sih? 3 kali 3? Ya. Nah, ini yang pertama ini dideklarasiin dulu kan, matriks 3 kali 3, terus variabel i, variabel j. Nah, ini perulangan for ini itu dilakuin, ini yang ini, dari sini sampai sini, itu dilakuin buat output, menampilkan kayak keterangan masukkan matriks baris ke kolom ke berapa gitu, terus yang kita input itu disimpan ke matriks indeks i, indeks j. Nah, ini guna yang for ini, sedangkan for yang ini sini itu gunanya untuk menampilkan yang 2, 3, 4, 2, 4, 3, 2, 1, 5 dari yang udah kita input ini. Nah, jadi cara kerjanya itu, ini inisialisasi dulu i sama dengan 0, terus kondisinya i kurang dari 3, 0 kurang dari 3 kan, jadi dia melakukan for ini. Terus inisialisasi j sama dengan 0, terus kondisinya 0 kurang dari 3, terus dia melakukan kondisi ini. Nah, dia itu mengoutputkan ke outputnya itu masukkan matriks baris ke i-nya tadi. Berarti yang i itu kan disimpan sebagai baris, sedangkan j itu disimpan sebagai kolomnya. Nah, ini itu masukkan matriks baris ke 0 tadi ditambah 1 berarti 1. Terus kolom ke 0, 0 kan tadi j-nya berarti ditambah dengan 1 itu 1. Berarti baris ke 1, kolom ke 1. Nah, lalu kita inputkan. Nah, jadi dia akan tadi kan kita input 2 dan 3. Nah, itu berarti disimpan ke matriks 0, 2 dan 0 ini tuh 3 isinya. Berarti matriks enggak, bukan gitu. Jadi itu nyimpennya matriks 0 yang ini, dan ini kan juga 0 kan yang j-nya. Yang i tadi itu kita simpan sebagai baris, terus yang j itu kan kita simpan sebagai kolom. Nah, ini kan sama-sama 0. Matriks indeks 0 sama indeks 0. Nah, isinya itu sama-sama 2. Berarti. Karena ini itu kan baris pertama, kolom pertama. Kita isi 2. Nah, begitu. Nah, dia akan berulang terus sampai berakhir. Yang untuk yang
kolom, untuk yang kolom ini dia akan berulang. Yang baris ini tadi kan bakal tetap 1 tuh kan. Nah, jadi karena yang for ini, yang J ini bakal memenuhi terus tuh. Karena kan J-nya baru 0, terus ini J 1. Nah, ini J-nya yang tadinya 0 ditambah dengan 1, itu berarti J-nya 1. Nah, dia akan mengulang terus J ini sampai dia itu kurang dari 3. Berarti hanya sampai 2 J-nya. Tapi yang di sini kan dia 3 karena yang ditampilin itu ditambah dengan 1 gitu. Nah, setelah J-nya nggak memenuhi lagi, dia bakal keluar dan ke perulangan for ini, yaitu merubah yang ini tadi nih, merubah tampilan yang baris itu jadi 2. Tadi kan 1, terus ini 2, terus ini 3. Nah, itu akan berulang terus tuh. Nah, setelah itu, ke for yang berikutnya yang berguna untuk menampilkan ini tadi, diinisialisasi dulu sama dengan 0, terus kondisinya itu I kurang dari 3, terus perubahannya I ditambah 1. Nah, I sama dengan 0, berarti kondisinya berarti kondisinya itu 0 kurang dari 3 kan, benar kan? Jadi dia akan melakukan for ini. Nah, jadi dia akan melakukan for ini, itu J sama dengan 0, terus J kurang dari 3. Nah, terus dia outputin dulu ke outputnya ini, itu spasi ini, nih spasi ini tuh, di outputnya tuh gini. Nah, terus dia mengeluarkan matriks 0, matriks indeks 0, 0, 0 dan 0, itu 2, kayak yang udah aku bilang tadi. Nah, terus dia nampilin lagi matriks 0, indeks 1. Ya, matriks, oh enggak. Nah, itu kan, yang ini tadi, matriks 0, indeks 0 tadi, yang 2 ini tadi. Nah, terus ini si out and lan untuk spasi ke bawah. Habis itu dia melakukan perubahan. J itu ditambah dengan 1. J-nya ditambah dengan 1. Nah, berarti yang tadinya J-nya itu sama dengan 0, dia berubah jadi 1 J-nya. Nah, lalu dia itu masih memenuhi kondisi kan, J 1 itu kurang dari 3. Nah, jadi dia akan mengeluarkan output spasi lagi. Terus dia akan menampilkan hasil dari matriks indeks 0 dan indeks 1, yaitu 3 ini tadi. Ini. Nah, terus dia akan terus berulang sampai kondisinya memenuhi, terus programnya berakhir. Gitu. Nah, lanjut ke 3 dimensi atau dimensi banyak. Nah, ini juga sama untuk strukturnya itu, nama variabel, tipe data, nama variabel, terus indeks 1, indeks 2. Nah, ini indeks n sampai indeks n. Perbedaan arah ini itu adalah menggunakan indeks yang jumlahnya 3 atau lebih, di mana indeks 1 menunjukkan banyaknya baris, indeks 2 menunjukkan banyaknya kolom, dan indeks 3 itu menunjukkan isi dari baris. Nah, ini untuk contohnya cara membuat array 3 dimensi di mana nilainya itu sudah diinisialisasikan dengan nama variabel bil, di mana indeks pertama memesan 3 kamar, terus indeks kedua itu memesan 3 kamar, dan indeks ketiga memesan 2 kamar. Ini untuk ilustrasinya sama seperti yang udah dijelasin tadi. Ini itu untuk yang indeks 1. Terus ini itu untuk isi dari indeks 2, dan ini itu untuk isi dari indeks yang ketiga. Nah, ya, ini adalah contoh ilustrasinya. Jadi ini ini itu yang indeks pertama, dari indeks yang pertama, yang 3 ini. Terus ini yang ke kanan ini itu dari indeks yang kedua, isinya juga 3. Nah, yang 01 ini itu isi dari indeks 2 ini. Dia ya ada 2, 1 2. Terus ini 3, ini 3. Nah, ini untuk isinya itu dia bakal ngisi ke belakang-belakangnya juga ini loh. Ini kan 2 nih. Nah, yang di belakang 2 ini nih. Nah, di belakang ini tuh isinya juga 2. Terus ini 3. Nih, isi di belakang ini 2. Yang ini 4, yang blok ini, balok ini. Ini bentuknya balok sih yang ini. Yang balok ini tuh 4, isi belakangnya itu 3. Terus yang ini juga 5, terus yang belakangnya 3, ini 6, belakangnya 4, ini 7, belakangnya 4, ini 8. Bukan, mana sih? Ini 7, belakangnya 4. Nah, ini 8, belakangnya 5, ini 9, isi belakangnya 5, terus 10, belakangnya 6, gitu. Nah, ini tentukan indeksnya terlebih dahulu. Indeks 1 memesan 3 kamar, indeks 2 memesan 3 kamar, dan indeks 3 memesan 3 kamar. Di mana kita gunakan variabel bil. Inisialisasikan isi setiap elemennya, bil indeks 0, 0, 0, diisi 2, dan seterusnya. Untuk mencatatnya, lakukan perulangan bersarang sebanyak 3 perulangan, yang masing-masing menentukan indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Kemudian gunakan perintah untuk menampilkan nilai ke layar. Nah, ini dia flowchartnya, ini start. Nah, ini tuh manual.
manual inputnya, bener-bener yang kayak build 000 isinya 2, build 001 isi 2 gitu, dan seterusnya. Terus dia melakukan perulangan for i sama dengan 0 sampai 2. Jika benar, dia akan melakukan perulangan for lagi, for bersarang seperti yang di deskripsinya tadi. Dia sama dengan 0 sampai kondisinya 2. Terus kalau benar, dia akan melakukan perulangan for lagi, k sama dengan 0 sampai 1. Nah, barulah dia mengoutput. Dia mengoutputkan build index i j k, terus melakukan perubahan k ditambah 1 sampai perulangan ini salah, maka dia akan melakukan j ditambah 1, terus dia melakukan perulangan for in lagi sampai dia salah, dia akan melakukan perulangan i ditambah dengan 1, terus dia akan melakukan perulangan for in lagi sampai kalau dia salah, maka program akan berakhir. Nah, ini untuk pseudocode-nya, ini benar-benar dia masukin satu-satu, menyimpan satu-satu. Nah, ini untuk program C++ nya kita coba di pseudocode. Salah, di kode blok. Hmm. Oh, gini tapi hasilnya. Emang gini kah? Mungkin ada yang error dari codingannya ya, tapi intinya nanti tuh dia akan menampilkan isi-isi dari yang udah kita inputin tadi itu sama kayak yang sebelumnya. Udah. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman di bab 5 ini yang membahas tentang array atau larik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.